Selamat datang di ruang sebentar, tempat di mana kita bisa berhenti sejenak, menarik napas, dan merenung tentang hidup yang gak selalu kita pahami, tapi terus aja berjalan. Pernah gak sih kepikiran, nanti kalau udah tua, apa ya yang bakal aku sesalin? Kita semua kayaknya pernah punya pikiran itu. Dan hari ini, aku mau ajak kamu dengerin cerita tentang 7 hal yang sering kali disesali orang, supaya mungkin kita bisa nggak mengulanginya. Cerita ini terinspirasi dari seseorang yang udah melewati banyak hal dalam hidupnya. Dia nggak ngasih nasihat pakai teori, tapi pakai penyesalan yang udah dia kumpulin. Nomor 1, menunda-nunda ketika seharusnya melangkah. Dia bilang, aku nyesel banget karena dulu suka nunggu. Aku kira nanti juga nemu jalannya sendiri. Tapi ternyata hidup gak segampang itu. Kadang kita nunggu momen sempurna, padahal momen itu gak bakal datang kalau kita gak jalan duluan. Mau tahu apa yang kita suka? Coba dulu. Mau tahu apa yang kita bisa? Jalanin dulu. Karena yang nungguin kita itu bukan takdir, tapi kesempatan yang cuma datang ke orang-orang yang siap buat nyamperin duluan. Yang kedua, bilang, besok aja deh, terlalu sering. Aku suka bilang, gak apa-apa hari ini berantakan, besok bisa ditebus. Tapi masalahnya, kalau hari ini aja nggak dijalanin sepenuh hati, besok itu ya bakal sama aja. Hidup itu bukan utang yang bisa dibayar nanti. Apa yang kita tanam hari ini, ya itu yang kita panen. Kalau tanamnya aja cuma angan-angan, panennya juga cuma penyesalan. Yang ketiga, dengerin omongan orang terlalu banyak. Pernah nggak sih kamu mikir, kata mereka aku harus begini, harus begitu. Padahal mereka tuh gak hidup sebagai kita. Aku dulu gampang banget kebawa omongan orang. Dan yang lebih nyesek, ternyata banyak dari mereka bahkan gak kenal siapa aku sebenarnya. Akhirnya aku sadar, yang penting itu omongan dari orang-orang yang peduli, yang sayang, yang niatnya baik. Dan penting juga buat bilang makasih ke mereka. Karena hubungan yang hangat itu penting untuk dirawat. Yang keempat, sibuk cari siapa yang paling benar, bukan siapa yang paling ngerti. Dalam cinta, aku pernah terlalu sibuk jadi yang paling benar. Pokoknya, kalau debat harus menang. Tapi lama-lama aku sadar, cinta itu bukan lomba debat. Cinta itu ruang buat saling ngerti, buat berhenti bentrok dan mulai dengerin. Kalau kita terus-terusan mikir aku yang paling benar, ya lama-lama yang kita cintai juga bisa capek. Yang kelima, lupa jaga badan sendiri. Aku pernah cuek sama tubuhku, merasa kuat-kuat aja. Tapi lama-lama kerasa, tidur gak nyenyak, pikiran gampang sumpek. Ternyata olahraga itu bukan soal pengen kurus, pengen keren, tapi soal ngasih tubuh kita haknya dan nyediain ruang buat pikiran pulang pas lagi capek-capeknya. Nggak harus nge-gym tiap hari. Jalan kaki keliling komplek sambil denger lagu favorit juga udah cukup kok. Yang keenam, nggak ngasih izin buat istirahat. Kadang kita ngerasa harus produktif terus, harus ada hasil, harus kelihatan sibuk. Tapi ternyata, aku nyesel pernah maksa diri terus bergerak. Padahal hatiku udah minta berhenti. Ternyata, diam itu penting. Bukan karena malas, tapi karena kita perlu isi ulang. Kayak sumur, kalau terus diambil airnya, tapi nggak dikasih waktu buat isi ulang, ya habis. Yang ketujuh atau yang terakhir, ngasih batas ke diri sendiri.
Aku pernah bilang ke diriku sendiri, kamu gak bisa. Dan akhirnya, ya aku beneran gak bisa. Tapi itu bukan karena aku gak mampu, tapi karena aku percaya aku gak mampu. Padahal, batasan itu cuma di kepala. Kalau kita berani nyoba, pelan-pelan kita akan tumbuh. Dan tahu gak? Gak apa-apa kok kalau hari ini belum hebat. Yang penting, kasih kesempatan buat jadi lebih baik besok. Kita semua pasti pernah punya penyesalan. Tapi, penyesalan yang paling berat, itu yang muncul saat kita sadar. Kita masih punya banyak waktu buat berubah, tapi kita gak melakukannya. Kalau hari ini kamu masih dikasih waktu, gunakanlah. Bukan buat nyalain diri sendiri, tapi buat bilang, aku masih bisa. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Ruang ini milikmu juga. Karena kita tidak sendiri, kita hanya butuh jeda. Sampai bertemu pada episode selanjutnya.